Jadi karakter orang kafir Quraisy ini persis dengan apa yang disampaikan yang dimiliki oleh Bang Haji Roma Irama. Menyangka orang yang berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, menyangka dan memfitnah bahwa ini sedang dalam rangka agenda untuk menjadikan dirinya sebagaimana Khomeini dan merebut kekuasaan. Kita sampaikan kepada Bang Haji Roma Irama, stop memfitnah, stop hasud, stop dengki. Ingat umur Anda sudah mendekati ajal insyaallah, supaya Anda bisa betul-betul menjadikan hidup Anda husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kiai Fahim Mawardi, yakni seorang kiai dari Jember yang pernah terlibat kasus daripada pencabulan santriwatinya, memberikan pernyataan dalam videonya, yakni pernyataan kepada Bapak Haji Roma Irama agar Bapak Haji Roma Irama kemudian melakukan introspeksi diri. Hal ini terkait dengan bahwa Bapak Haji Roma Irama itu dianggap sudah memusuhi para habaib, terutama memusuhi Habib Rizik. Nah, ini adalah reaksi daripada Kiai Fahim Mawardi ini terhadap video Bapak Haji Roma Irama ketika berceramah bersama Gus Abbas, ya, yang beliau Bapak Haji Roma Irama ini menceritakan pengalaman-pengalaman buruknya atau pengalaman-pengalaman bergaul dengan para habaib, yang menyaksikan, yang mendengar langsung dengan mata kepala sendiri bahwa perilaku para habaib ini jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk melihat bagaimana nasihat daripada Kiai Fahim Mawardi ini, ya, Bapak Kiai ini kepada Bapak Haji Roma Irama, kita saksikan pada video berikut ini. Saya akan memberikan satu tanggapan yang paling keras menurut saya, insya Allah. Dan semoga ini beberapa kali kita sampaikan. Semoga terbuka hatinya. Allah berikan keterbukaan di dalam hati Bang Haji Roma Irama. Dia menyatakan bahwa akan memberikan tanggapan yang paling keras kepada Bapak Haji Roma Irama, dan menyatakan bahwa mudah-mudahan hati Bapak Haji Roma Irama akan terbuka. Masya Allah, luar biasa. Dia akan menyatakan pernyataan yang keras untuk Bapak Haji Roma Irama. Bagaimana Bang Haji Roma Irama dengan terang-terangan memfitnah Habib Rizik bin Husin Syihab. Dia melihat video Bapak Haji Roma Irama ketika berceramah dengan Gus Abbas, yang dianggap bahwa pernyataan Bapak Haji Roma Irama itu dalam ceramahnya adalah sudah memfitnah Bapak Rizik Syihab. Yang saya maksud adalah dia menyampaikan bahwasanya dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau dan jamaahnya dan lain sebagainya dan keluarganya, mungkin bercita-cita ingin menjadi Khomeini di Indonesia, artinya menjadi presiden pada ujung-ujungnya adalah politik. Ini sama dengan tudingan-tudingan oleh orang kafir Quraisy yang menuding baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal-awal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya, berkeliling dan menyiarkan dakwahnya. Ini dituding bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menggulingkan Persia dan Romawi. Dan artinya ini dalam rangka untuk menyusun politik kekuasaan oleh baginda Rasulullah SAW. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi karakter orang kafir Quraisy ini persis dengan apa yang disampaikan yang dimiliki oleh Bang Haji Roma Irama. Karakter kafir Quraisy itu sama dengan karakter yang dimiliki oleh Bapak Haji Roma Irama. Karena bahwa Bapak Haji Roma Irama itu sudah memfitnah Bapak Rizik Syihab bahwa dengan ceramah-ceramahnya itu ingin menjadi Khomeini, yakni ingin menjadi penguasa di Indonesia. Jadi Bapak Haji Roma Irama dituduh sudah memfitnah Habib Rizik Syihab atau Bapak Rizik Syihab ingin menjadi presiden Republik Indonesia, ya, di negeri ini, ingin menjadi pemimpin di negeri ini, ingin merebut kekuasaan di negeri ini. Jadi Bapak Roma Irama dianggap oleh Fahim ini adalah sudah memfitnah Bapak Rizik Syihab karena dianggap Bapak Rizik Syihab ini akan merebut kekuasaan di negeri ini. Nah, karakter Bapak Haji Roma Irama ini seperti orang-orang kafir Quraisy atau musyrik Quraisy katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, luar biasa, ya, menyamakan Bapak Haji Roma Irama dengan orang-orang kafir Quraisy. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Bapak Kiai, ya, mulutnya.
menyangka orang yang berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, menyangka dan memfitnah bahwa ini sedang dalam rangka agenda untuk menjadikan dirinya sebagaimana Khomeini dan merebut kekuasaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sering kita lihat bagaimana Bang Haji Roma Irama dengan fasih mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwasannya fitnah itu lebih dahsyat, lebih bahaya, lebih terkutuk daripada pembunuhan. Dia menyatakan bahwa fitnahan itu yang digelantarkan oleh Bapak Haji Roma Irama kepada Rizik Syihab itu adalah bahwa menuduh ingin merebut kekuasaan sebagaimana Khomeini gitu dengan berdakwahnya itu. Nah ini kan fitnah yang lebih fitnah lagi nih mah. Bapak Kiai ini kemudian menyampaikan satu dalil Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang katanya sering diucapkan oleh Bapak Haji Roma Irama, yakni bahwa fitnah itu lebih keji dibandingkan dengan pembunuhan. Nah, yang memfitnah itu siapa ya? Yang memfitnah itu bukannya dirimu Pak Kiai, ya, dengan menganggap, apalagi dengan menyebut bahwa karakter Bapak Haji Roma Irama itu seperti kafir Quraisy gitu. Coba perhatikan baik-baik. Misalkan Bang Haji Roma Irama bisa membuktikan dengan betul, dengan real, kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, bisa kita dengarkan dengan telinga kita sendiri. Ini bukan fitnah namanya. Nah, dia menegaskan bahwa ucapannya tadi itu adalah bukan fitnah karena bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Mana ada itu kalimatnya begitu. Yang dimaksud oleh Bapak Haji Roma Irama itu bahwa memang pergerakan yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini terlihat TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Memang kita lihat bagaimana ceramah-ceramah Bapak Rizik Syihab ini cenderung provokasi. Dan juga dilihat daripada bagaimana sekarang pembelokan-pembelokan sejarah terjadi yang dilakukan oleh para habaib, membuat makam-makam palsu dengan kemudian menuliskan bahwa di makam itu adalah habaib. Kemudian pahlawan-pahlawan diklaim sebagai habaib. Nah, ini gerakan-gerakan yang seperti ini kan hakikatnya adalah merebut kekuasaan dengan dalih-dalih membelokkan sejarah. Nah, ini kan yang terjadi seperti itu. Ya, itu kan bukan lagi sebuah fitnahan, tetapi faktanya memang demikian, ya. Haji Roma Irama katanya pada waktu usia 20 tahun dia kumpul-kumpul dengan YI atau habaib-habaib atau putra-putra habaib yang mengatakan, oh sudahlah, misalkan dia tidak sholat karena yang buat sholat juga kakek-kakek gua. Ini adalah satu banyolan anak kecil yang kemudian diangkat hari ini untuk membumbui fitnahan Bang Haji Roma Irama terhadap orang-orang atau kelompok atau habaib. Ini kekurangan materi, dan ini kekurangan bahan untuk menghujat, untuk kemudian memfitnah, memframing. Perhatikan, saya ingat pada waktu muda saya, bagaimana ketika di muda-muda dengan teman-teman sebaya waktu itu kita bercanda. Bagaimana misalkan contoh kita tidak sholat, oh tenang saja kita punya kenalan malaikat. Ini percandaan anak kecil, kenapa harus diangkat kemudian dijadikan satu bahan yang serius untuk menghantam habaib hari ini? Itu banyolan anak muda gitu. Dia menceritakan tentang ceramahnya Bapak Haji Roma Irama yang menceritakan pengalamannya ketika bergaul dengan para habaib. Ya, ada salah satu anak daripada habaib yang ketika sedang bermain bersama Bapak Haji Roma Irama main catur, kemudian berkumandang azan dan diajak sholat, dia mengatakan bahwa sholat itu adalah buatan daripada kakeknya. Nah, ini yang membuat akhirnya Bapak Haji Roma Irama aneh kalau begini akhlaknya seorang habaib gitu. Nah, ini kemudian dibantah oleh itu adalah candaan. Jadi apa yang diucapkan oleh itu adalah candaan. Masya Allah. Dan ini sebagaimana dalam syariat, ini belum taklif. Yang mana ini juga tidak bisa dipertanggungjawabkan andaikan ini betul-betul ada dan terjadi gitu. Coba saya ini peringatkan Bang Haji Roma Irama untuk berintrospeksi diri. Lihat baik-baik bahwasanya ketika Anda sudah benar-benar di dalam kelompok orang-orang yang ingin membenci habaib, kemudian orang-orang yang membenci ulama, dzurriyyah Nabi SAW dengan opini Anda sendiri, ini adalah fitnah besar dalam keluarga Anda. Perhatikan keluarga Anda terlibat di dalam narkoba dan sebagainya. Ini adalah salah satu bahan untuk Anda bisa introspeksi diri, Bang Haji Roma Irama. Kemudian dia menyuruh kepada Bapak Haji Roma Irama untuk introspeksi diri. Dilihat bagaimana dirinya, keluarganya, yang diantaranya memang ada anak dari beliau, yakni Ridho Roma, yang terlibat dengan narkoba. Nah, dia menyuruh Bapak Haji Roma Irama untuk introspeksi diri, katanya. Dan Anda juga harus paham bahwasanya wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan ketika Anda suka di dalam ranah fitnah ini, dan jangan salah bahwa jangan-jangan anak Anda yang terlibat narkoba kemudian terlibat dengan hukum dan sebagainya, itu adalah bagian daripada efek Anda suka memfitnah. Wah,
Wah, Bapak Roma Irama kemudian disebut lagi sebagai efek Bapak Haji Roma yang suka memfitnah, maka kemudian anaknya ada yang terlibat dengan narkoba. Si Fahim ini nuduh fitnah tapi dia sendiri memfitnah. Lucu. Jadi menganggap bahwa Bapak Haji Roma ini tukang fitnah, sehingga mendapatkan efek atau mendapatkan hukuman anak-anaknya ada yang terlibat daripada narkoba. Luar biasa si Fahim ini, berani sekali dengan memfitnah, menuduh Bapak Haji Roma Irama sebagai tukang fitnah ya. Naudzubillahi min dzalik. Atau di dalam keluarga lingkungan fitnah. Tubu ilallah fafirru ilallah, Bang Haji. Tobatlah kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan biarkan masa tua Anda kemudian menjadi su'ul khatimah. Nah, kemudian dia menyitir ayat-ayat Al-Quran, tubu ilallah fafirru ilallah. Bertobatlah kepada Allah dan bersegeralah kepada Allah, katanya begitu. Waduh, bahasanya bahasa kiai ya, keluar ya. Yang harusnya tubu ilallah fafirru ilallah, harusnya dirimu Pak Kiai. Anda terjerat kasus pencabulan, tubu ilallah fafiru ilallah. Sekarang malah menuduh orang lain sebagai tukang fitnah, padahal Anda sendiri yang tukang fitnah ya. Mintalah sebagaimana doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikan akhir daripada amal-amal saya menjadi husnul khatimah. Maka sekali lagi kita sampaikan kepada Bang Haji Roma Irama, stop memfitnah, stop hasud, stop dengki. Ingat umur Anda sudah mendekati ajal insyaallah, supaya Anda bisa betul-betul menjadikan hidup Anda husnul khatimah. Disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mengatakan stop fitnah, stop perbuatan-perbuatan yang keji, katanya begitu ya, agar Anda, kata si Fahim ini, menjadi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, niatnya baik sih, doa ya, mendoakan mudah-mudahan Bapak Haji Roma Irama husnul khotimah. Tapi yang melakukan tindakan fitnah itu siapa? Yang melakukan tindakan-tindakan permusuhan itu siapa ya? Itu kan bisa diketahui apa yang disampaikan oleh Pak Haji Roma Irama itu adalah sebuah kajian ilmiah ya, yang disertai dengan fakta dan data, dilakukan secara ilmiah melalui riset-riset yang dilakukan oleh para pakar, para orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Yang memfitnah itu siapa? Itu fakta loh Pak Kiai. Itu fakta sebagaimana fakta Anda yang terlibat atau yang melakukan tindakan pencabulan terhadap santriwati Anda gitu ya, yang itu sudah menjadi konsumsi media ya, walaupun Anda ternyata dibebaskan secara bersyarat, tetapi kasus Anda itu menjadi jejak digitalnya sampai sekarang masih ada ya. Jadi jangan suka memfitnah orang, padahal Anda sendiri yang harus melakukan introspeksi diri ya. Ya, lebih elok mungkin seharusnya Anda itu ya datangilah Pak Haji Roma Irama bersilaturahmi kalau Anda ingin menasehati ya. Jangan melalui media sosial atau membuat video-video yang nanti justru akan menjadi hal yang blunder bagi Anda sendiri ya. Kalau Anda merasa orang yang bijak sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama, ya mungkin yang lebih baik Anda datang ke Bapak Haji Roma Irama, kemudian berdialog, berdiskusi, bersilaturahmi. Maka insya Allah akan ada hal yang indah yang Anda dapatkan, dan mungkin umat pun akan tercerahkan dengan hal tersebut ya. Kiai Fahim Mawardi, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Anda dan keluarga Anda. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.